Halo, hai, 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 apa kabar? Ada saya lagi, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan, sahabat kamu, mentor kamu yang selalu siap sedia di telinga kamu dan juga di mata kamu pastinya ya, untuk memberikan semacam kayak nasihat-nasihat, motivasi-motivasi yang bisa memberikan inspirasi bagi kamu ya, asalkan kamu pastinya mempraktekkan apa yang saya katakan, oke? Saya kali ini sedang bersemangat sekali nih teman-teman. Betul sekali, saya sangat bersemangat. Kenapa saya bersemangat? Karena saya berhasil menemukan salah satu hal yang bisa membuat saya mendapatkan keajaiban belakangan ini. Betul. Jadi apa yang akan saya bagikan kepada kamu ini masih fresh from the oven, masih hangat dari microwave, dari oven gitu ya. Masih panas, dan kalau kamu mau mempraktekannya, saya bisa, kamu juga pasti bisa ya. Kali ini saya akan memberikan judul audio atau video ini dengan judul Merubah Kehidupan dengan Keajaiban Bersyukur bagian kedua. Betul, ini adalah video kedua saya untuk materi syukur. Karena materi syukur ini kayaknya akan kita perdalam tuntas ya sampai ke daging-dagingnya. Dan kali ini adalah bagian kedua. Bagi kamu yang belum nonton video saya bagian pertama tentang syukur, tonton video yang sebelum satu ini ya. Nah, kali ini saya tidak akan berlama-lama lagi karena kemarin kamu sudah saya bahas tuntas mengenai keajaiban bersyukur. Tapi saya ingin memberikan perumpamaan kali ini teman-teman mengenai seperti apa sih hebatnya mas bro keajaiban dari bersyukur ini. Gini teman-teman, yang namanya bersyukur itu ternyata efeknya cepat dan dahsyat. Sekali lagi ya, efek dari bersyukur ternyata cepat dan dahsyat. Lebih cepat dari apa yang kamu pikir. Itulah keajaiban dari bersyukur. Betul, itulah keajaiban dari bersyukur. Nah, supaya kamu jadi lebih jelas, kenapa sih kok gue mas bro, gue nih udah bersyukur tapi kok gak ada keajaiban. Katanya lu bersyukur ada keajaiban. Gimana kok bisa ada orang yang katanya udah bersyukur tapi kok nasibnya gitu-gitu aja, sementara ada juga orang yang udah bersyukur tapi langsung mendapatkan keajaiban. Nah, bedanya itu di mana? Nah, untuk mengetahui di mana letak kesalahan kamu, izinkan saya kali ini sebagai sahabat kamu memberikan sebuah perumpamaan agar kamu dengan jelas bisa memahami syukur itu seperti apa sih bagi kehidupan ini. Dengarkan baik-baik. Saya akan memberikan perumpamaan seperti ini. Anggap kehidupan itu seperti sebuah botol. Kamu bayangkan botol, betul? Anggap kehidupan itu seperti sebuah botol yang kosong. Sementara kita anggap syukur itu seperti sebuah air, ya. Nah, kalau air dalam botol kehidupan kamu itu penuh, kamu akan menerima keajaiban dari bersyukur. Nah, sekarang bayangkan baik-baik. Setiap kali kamu bersyukur, botol kehidupan kamu yang tadinya kosong akan diisi oleh air. Air itu adalah syukur. Ketika kamu bersyukur akan sesuatu hal secara dalam, diisi tuh botol kamu dengan air syukur, ya kan? Kamu bersyukur lagi, diisi lagi sampai nanti akhirnya penuh. Nah, kalau seandainya botol itu diisi dengan air secara penuh, yaitu air syukur tadi, kamu akan menerima keajaiban. Sayangnya teman-teman, ada salah satu musuh terbesar dari sifat syukur. Apa itu musuh terbesarnya? Musuh terbesar dari syukur adalah, betul, keluhan kamu. Orang yang paling menderita, baik secara sadar ataupun tidak sadar, adalah orang yang sangat gemar mengeluh. Contoh, kalau kamu lagi di jalan raya, pernah nggak kamu mengeluh tentang kemacetan? Kamu pernah nggak di jalan raya mungkin ngeluh gitu ya, mengeluh tentang udara panas ya. Nah, walaupun mungkin bagi kamu itu biasa, tapi sadari atau enggak, setiap keluhan kamu dalam sebuah hukum tarik-menarik yang diajarkan buku The Secret Magic yang kita bahas kemarin, itu justru memberikan kamu kesialan. Karena apa yang kamu ucapkan akan mendatangi kamu dalam jumlah yang lebih besar. Kalau kamu ucapkan keluhan, kamu akan terus melihat hal-hal yang membuat kamu mengeluh. Sementara, kalau kamu bersyukur, kamu akan selalu melihat hal-hal besar yang bisa membuat kamu terus bersyukur. Itulah indahnya hidup. Nah, musuh dari syukur tadi adalah keluhan. Jadi saya bisa bilang begini, berkah atau pahala dari syukur tadi teman-teman, itu bisa hilang karena kamu mengeluh. Sekali lagi ya, berkah atau pahala dari syukur itu tadi bisa hilang karena kamu mengeluh. Titik.
Nah, terus gimana dong Mas Bro? Ada nggak solusinya? Gini ya, kita balik ke perumpamaan botol yang diisi air tadi. Tadi saya bilang kehidupan itu seperti sebuah botol kosong. Nah, syukur itu adalah ibarat air yang kamu isi ke botol. Botol yang saya maksud adalah kehidupan kamu, air yang saya maksud adalah air syukur. Nah, kalau air syukur dalam botol kehidupan kamu tadi sudah penuh, di situ ceritanya keajaiban bersyukur itu akan keluar ke dalam hidup kamu. Nah, pertanyaannya, dalam hidup kamu lebih banyak mana antara bersyukur sama mengeluh? Kadang-kadang teman-teman, kalau saya boleh jujur ya, banyak orang-orang termasuk teman-teman saya, kalau saya ajak bersyukur susah. Coba bro, coba sebutin 10 hal hari ini yang bisa lu syukuri. Saya tanya begitu, mereka akan bingung, akan mikir. Tapi begitu saya suruh mereka mengeluh, mereka langsung gampang. Wah, banjir di mana-mana, hujan gede, gue jadi macet, gampang banget. Nah, itu pertanda apa? Pertanda bahwa bisa jadi kamu sudah terbiasa mengeluh daripada bersyukur. Dan bisa jadi juga itu dia yang menyebabkan kenapa sih kok lu ngerasa udah bersyukur, tapi kayaknya berkahnya, pahalanya, balasannya tidak sedahsyat yang saya katakan. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa ritual yang saya jamin, sekali lagi saya jamin, bisa membuat hidup kamu berubah hanya dalam waktu kurang lebih 1 minggu asal kamu disiplin melakukan ini setiap hari. Ritualnya apa Mas Bro? Nah, sekarang saya langsung mengajak kamu untuk praktek. Sekarang seperti biasa, kamu ambil kertas, ambil bolpen. Kalau mungkin kamu sudah terbiasa mendengarkan video saya menggunakan kertas sama bolpen, bagus. Sekarang saya minta tolong kamu sambil nyatet ya, supaya kamu bisa langsung praktek. Yang pertama, saya minta tolong kamu saat ini juga berjanji. Berjanjinya seperti ini. Kamu berjanji bahwa kamu besok kamu berjanji untuk tidak mengeluh sekalipun dalam 1 hari full alias 24 jam. Bisa nggak? Aduh, susah Mas Bro. Nah, kalau kamu susah itu tantangannya. Nomor 1 justru paling susah. Kamu harus berjanji tidak boleh sekalipun mengeluh dalam waktu 1 kali 24 jam. Kenapa Mas Bro? Karena setiap kali kamu mengeluh, kamu hanya akan mendatangkan kesialan secara beruntun. Sekali lagi, keluhan sama dengan kesialan. Jadi yang pertama, kamu harus mau berjanji untuk tidak mengeluh selama 1 hari alias 1 kali 24 jam. Gimana? Bisa? Kamu mampu? Bagus. Kalau kamu mampu, kita bisa masuk ke langkah yang kedua. Setelah kamu tidak mengeluh selama 1 hari full, langkah kedua adalah sederhana. Kamu harus mulai perbanyak bersyukur selama 1 hari full. Caranya gimana? Caranya gini. Setiap kali kamu bangun pagi, kamu duduk bersila, kemudian kamu pejamkan mata, dan kamu sebutkan hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu selama ini yang indah-indah dan kamu syukuri. Nah, kalau kamu mungkin susah mikirnya seperti apa, pikirkannya begini. Kamu pikirkan setiap organ tubuh yang kamu punya, betul, organ tubuh yang kamu punya, kamu syukuri satu persatu secara detail dengan metode yang saya ajarkan kemarin. Nah, kalau kamu lupa, saya ajarkan lagi. Saya biasanya akan mensyukuri mulai dari mata. Ya, caranya gini. Sambil kamu memejamkan mata, kamu katakan perkataan seperti ini. Saya bersyukur karena saya masih bisa melihat dengan jelas menggunakan kedua mata saya. Karena dengan saya melihat dengan jelas menggunakan mata saya bisa merasakan nikmat yang Tuhan berikan secara lebih menyeluruh. Saya bersyukur karena mata saya masih bisa melihat dengan jelas. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, ketika kamu melakukan itu sekali aja, kalau caranya benar seperti yang saya katakan tadi, rasanya tuh enaknya bukan main, teman-teman. Rasanya enak banget. Itu baru satu organ tubuh. Nah, kamu juga syukuri organ tubuh kamu yang lain, kayak misalnya telinga kamu. Kamu syukuri paru-paru kamu masih bisa bernafas. Kamu syukuri jantung kamu yang memompa darah kamu bisa berfungsi dengan baik. Kamu syukuri dengan cara saya tadi, baru setelah organ tubuh, kamu syukuri tentang orang tua kamu. Kamu syukuri pasangan kamu syukuri mungkin tempat tinggal kamu. Selalu banyak bersyukur, itu intinya. Oke? Nah, setelah kamu bersyukur, berarti kamu sudah lolos nomor 2. Sekarang kita masuk ke ritual yang nomor 3. Ritual nomor 3 adalah kamu fokuslah hanya kepada hal yang kamu mau. Tadi kamu udah bersyukur, udah.
Kamu sudah berjanji untuk tidak mengeluh, udah. Nah, sekarang kamu masuk ke dalam ritual yang nomor 3. Fokuslah memikirkan hanya hal yang kamu mau itu terjadi. Sekali lagi ya, fokuslah untuk memikirkan kepada sesuatu hal yang kamu mau hal itu untuk terjadi dalam hidup kamu. Teman-teman, saya kasih tahu ya, yang namanya pikiran itu adalah doa. Apapun yang kamu pikirkan terus-menerus, hati-hati, itu bisa jadi kenyataan. Itu faktanya. Nah, di ritual nomor 3 ini, caranya sama. Kamu pejamkan mata, setelah kamu bersyukur tadi, sekarang kamu mikirin apa sih yang benar-benar kamu mau dalam hidup kamu. Misalnya kamu pengen menjadi seorang miliarder. Kamu bayangin sambil kamu memejamkan mata sehabis kamu bersyukur tadi, kamu bayangin bahwa kamu adalah seorang miliarder. Kamu ucapkan kata-katanya begini, saya bersyukur karena saya adalah orang yang berkelimpahan dan saya adalah seorang miliarder yang hebat. Saya bersyukur karena saya sudah menjadi seorang miliarder hebat dan saya mensyukurinya. Ingat, tadi saya mengatakan kata sudah. Kenapa? Karena di ritual nomor 3 ini, saya ingin kamu berfokus kepada hal yang kamu mau itu terjadi dalam hidup kamu dengan cara memikirkan seolah-olah hal itu sudah terjadi, sudah kamu terima dalam hidup kamu. Lah kok bisa gitu mas bro, saya belum dapat kok disuruh mikir seolah-olah saya sudah. Nah itu dia, ini yang disebut dengan hukum tarik-menarik yang diajarkan di Secret ya. Jadi dalam semesta alam ini ada hukum tarik-menarik. Hukum tarik-menarik ini intinya dia akan mewujudkan apa yang kamu yakini. Kalau kamu meyakini bahwa kamu ini sudah kaya, hukum tarik-menarik dengan izin Tuhan akan memberikan segala sesuatu hal untuk membuktikan bahwa memang kamu sudah kaya. Nah sekali lagi, kalau kamu belum praktek, kamu akan merasa ini dongeng. Tapi kalau kamu sudah praktek, kamu akan merasakan bahwa ini adalah salah satu hal yang masuk akal. Ya, jadi sekali lagi, ritual nomor 3, kamu pejamkan mata, kamu pikirkan hal yang kamu mau, dan kamu katakan dengan kata syukur dan sudah. Contohnya tadi ya, bagi kamu yang sekarang sudah pengen punya rumah, kamu mengucapkan katanya begini, saya bersyukur karena saya sekarang sudah memiliki rumah mewah dengan tampilan seperti ini. Ya, ininya itu kamu sebutin mau seperti apa. Misalnya, saya bersyukur karena saya saat ini sudah memiliki rumah mewah dengan berlantai 2, dengan berubin marmer yang indah. Saya bersyukur karena saya sudah memiliki rumah itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakannya seperti itu. Anggap seolah-olah lu udah dapet. Bener deh. Ketika kamu merasa yakin bahwa kamu sudah dapat, hati kamu ngerasa bahwa gue tuh udah dapat lagi. Nah, ketika hati kamu udah ngerasa gue tuh udah dapat lagi, sip, kamu sudah berada di jalan yang benar. Ritual nomor 3, kamu sudah lulus. Nah, setelah ritual nomor 3 selesai, apalagi nih mas bro? Ada lagi nggak? Ada. Ini yang paling penting justru. Setelah tadi kamu berjanji tidak akan mengeluh, setelah kamu belajar bersyukur, yang ketiga, tadi kita belajar menganggap bahwa kamu sudah mendapatkan apa yang kamu mau dengan cara saya tadi, yang nomor 4 ini juga nggak kalah pentingnya. Nomor 4 ini adalah terdiri dari satu kata, ritual yang disebut dengan melepaskan. Waduh, gile, dalam banget nih mas bro, betul, melepaskan. Emang apanya mas bro yang dilepasin? Yang dilepasin itu adalah keinginan kamu. Loh kok aneh tuh, tadi disuruh minta, sekarang kok disuruh melepas keinginan kita tuh gimana mas bro? Jadi gini, semakin kamu ngotot doa kamu untuk cepat terkabul, semakin lama doa kamu terkabul. Sekali lagi ya, semakin kamu ngotot untuk doa dan keinginan kamu terkabul, semakin lama itu terkabul. Semakin ketunda doa kamu untuk terkabul. Nah, kebalikannya, semakin kamu pasrah, semakin kamu melepaskan apa yang kamu mau tadi untuk dilimpahkan kepada Tuhan 100%, terserah Tuhan deh cara ngabulinnya gimana gitu ya. Percaya atau enggak, itu justru mempercepat dan memperhebat terjadinya keajaiban. Cobain. Nah, jadi gini teman-teman, yang namanya keajaiban itu punya syarat apa? Keajaiban itu syaratnya satu, tidak bisa ditebak, ya kan? Sekarang kalau memang keajaiban itu tidak bisa ditebak datangnya dari mana, ngapain lu pusing-pusing mikir, nebak-nebak, oh nanti keajaiban gue datangnya dari sini. Capek, nggak usah dipikirin, nggak usah ditungguin, lepasin. Itu ritual nomor 4. Biarkan alam semesta dengan izin Tuhan yang merancang skenario terindah agar keinginan kamu terkabul.
Oke, itulah cara-cara saya bagaimana menjadikan syukur sebagai pencipta keajaiban. Mantap ya? Nah itu aja teman-teman, 4 hal yang harus kamu lakukan secara konsisten setiap hari. Kalau kamu bisa melakukan 4 hal ini setiap hari saja, hidup kamu pasti berubah. Yang harus kamu taruh di otak kamu, keluhan akan mendatangkan kesialan, syukur akan menyembuhkan masalah. Taruh 2 hal itu di otak kamu dan selalu pakai 4 ritual ini untuk mengobati permasalahan hidup kamu. Sekali lagi saya bilang, kalau kamu tidak mempraktekkan apa yang saya katakan ini, video atau audio ini pun gak akan berguna buat kamu. Nah bagi kamu yang sudah mempraktekkan, tolong tuliskan di bagian komentar bawah, selama seminggu atau 2 minggu ini, keajaiban apa sih yang terjadi dalam hidup kamu? Ya, apapun, pokoknya gini, apapun yang kamu syukuri, kamu akan diberi lebih. Kalau kamu ingin jadi orang kaya, syukuri dulu uang yang kamu punya dengan cara saya tadi. Syukuri dulu uang yang kamu punya saat ini secara mendalam. Sekali lagi, secara mendalam. Sampai kamu kalau bisa merasa bahwa kamu tuh seneng banget dengan uang yang kamu punya saat ini. Percaya atau enggak, kalau kamu bisa melakukan itu, terjadi keajaiban. Kalau yang terjadi dalam hidup saya adalah ketika saya mempraktekkan 4 ritual ini teman-teman, terjadi banyak keajaiban dalam hidup saya. Salah satunya berhubungan dengan rezeki. Rezeki yang tadinya datang dari 1 sumber, begitu saya praktekin ini tiba-tiba dari 5 sumber. Itu namanya keajaiban. Nah kalau saya bisa, kamu pun pasti bisa. Syaratnya cuma 1, mau praktek. Oleh karena itu sekarang saya minta sama kamu praktekkan apa yang saya katakan tadi dan lihat hasilnya. Dan kalau memang kamu ada keajaiban, tolong sharing di bagian komentar di video di bawah supaya teman-teman kamu pun bisa terinspirasi oleh pengalaman kamu. Oke? Kalau gitu selamat praktek dan kita berjumpa lagi di video besok masih bareng saya, Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.